Aries, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain ramalan zodiak kalian di bulan September. Seperti biasa, ini timeless reading. Kapanpun kalian mendapati video ini adalah waktu yang tepat untuk kalian nonton, oke? Dan untuk kamu semua yang punya Aries di birth chart kalian, ini pesannya bisa untuk kalian. Dan welcome juga untuk cross watcher kalau mau nonton karena energinya seringnya ketuker. Oke, jadi pesannya bisa untuk kalian. Ambil yang cocok atau sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai karena ini general reading ya, nggak semuanya masuk. Dan jangan paksakan untuk cocok. Kalau emang nggak sesuai, coba deh nonton moon sign kalian, Venus, Mars, Jupiter, rising atau ascendant sign kalian, bahkan north node kalau kalian terbiasa. Yang jelas, masukan dari gue ya, kalau untuk mengetahui perasaan seseorang yang selalu men-trigger cara berpikir dan bertindak seseorang, itu nontonnya moon sign. Untuk melihat apa yang terjadi secara fisik dan nyata, itu nontonnya rising atau ascendant sign. Untuk relationship yang cewek nontonnya Venus dan Jupiter. Kalau yang cowok nontonnya Mars dan Jupiter. Kalau sun sign itu zodiak lo apa sih? Gue Pisces, gue itu gitu. Itu sun sign. Sun sign itu untuk internal kita, soul kita, oke? Dan kalau north nodes itu adalah destiny kita, oke? Fate kita, ya, nasib takdir kita. Untuk kalian yang baru join atau juga pengetahuan juga untuk kalian semua yang subscriber sudah di channel gue itu create playlist ya untuk memudahkan kalian mencari video-video yang memang mungkin kalian memang cari gitu. Karena kalau nyari di channel gue gitu berdasarkan apa yang gue upload, mabok, kalian akan mabok sendiri. Kenapa? Bahasanya ada macam-macam ya kan, ada bahasa macam-macam, terus wah gitu kan sangat selang-seling terus gitu. Jadi kalau masuk ke channel gue itu ke sektor playlist, di situ memang gue bikin per tema, per waktu atau periode ya, entah itu bulan, entah itu minggu, entah itu harian, bahkan per tema dan bahkan per bahasa. Oke. Jadi silahkan ngublek playlist gue, rame kok. Rame, walaupun gue masih baru di YouTube, ternyata gue lihat-lihat sendiri rame juga. Jadi ya silahkan bermain di situ. Langsung aja Aries, moon sign gue Aries. Gue udah punya oracle card kalian di sini untuk bulan September ya. Tema reading kalian di bulan September adalah animal bond, stand up for all animals. Dari Mystical Wisdom. Ini baru kali ini gue tiba-tiba dapat masukan. Animal bond ini kayaknya kita diingatkan kalau kita semua itu berevolusi. Ya, kita berevolusi dari segala macam kreatur tuh bahasa Indonesianya apa ya? Dari segala macam makhluk hidup. Ya. Kita terlebih dari binatang ya. Jadi ada siklusnya gitu. Jadi kita juga bagian dari makhluk hidup itu gitu. Jadi ada ikatan juga dengan mereka ya. Kita diminta untuk juga menghormati mereka ya, dan kalau perlu kita, karena mereka kadang tidak punya kemampuan untuk membela dirinya mereka, jadi kita kadang juga diminta untuk ikut membela keberadaannya mereka. Okay. Dari Goddess Guidance, nasihat untuk bulan ini adalah I sought undying love. The love you have shared is eternal regardless of the situation. Jadi cinta yang kita pernah bagikan itu adalah kekal dan abadi apapun situasinya sekarang. Cinta yang tak pernah mati. Cakep ya Aries.
Eh, dari Universe Tarot dia bilang, I let go, I let go of the shadow of the past by seeing someone for the first time with the eyes of love. Jadi saya melepaskan segala bayangan-bayangan masa lalu dengan melihat seseorang untuk pertama kalinya dengan mata cinta. Semoga bisa baca. Terus dari Mystical Shaman, ya, kartu baru gue yang artinya, bukannya gue mau pamer juga sih. Artinya gue belum biasa, gue belum biasa. Jadi sama-sama kita belajar ya, sama-sama kita belajar. Artinya gue mau bacain gitu, mau bacain dari buku panduannya karena eh, unik, unik kartu ini unik ya, oracle kartu lah. Jadi uniknya adalah lo lihat aja sendiri deh gitu kan. Bayangin semua kartu 64 kartu kayak gini modelnya dan beda-beda nih contoh yang kedua ya, dan ini shaman, oke okay? Punya pengertian yang berbeda walaupun kadang-kadang kita bisa ngambil maknanya, tapi lebih baik kita ngeliat juga buku panduannya, oke okay? Yang jelas yang kalian kita dapat adalah completion untuk bulan ini ya. Gue bacain ya. Arti dari ya, esensi dari completion ini, segala sesuatunya mempunyai awal, pertengahan, dan akhir. Ini adalah natural, kehidupan secara natural seperti bibit, bunga, dan buah, dan juga seperti manusia dan hubungannya, and of all human relationship. Completion suggests the fullness of the moment and the need to transform an old form into a new one. Jadi completion ini menganjurkan kepenuhan dari suatu momen, suatu saat, dan kebutuhan untuk mentransformasi dari bentuk yang lama menjadi yang baru. Kalau lihat gambarnya di sini ya, ini gambar ular nih. Dan di tengah-tengahnya ada itu, dari bibit ya kan, gandum dan segala macamnya itu. Ini kartu self deception, mana dia makan ekornya sendiri kan, komplit ya. Nah karena dia tegak, jadi ini adalah undangan sebenarnya, undangan. You have finished a cycle and there is no more growth or benefit from hanging on to the old. Kita sudah menyelesaikan sebuah siklus yang mana tidak ada lagi perkembangan, pertumbuhan, dan benefit dan profit dengan selalu bergantung pada yang lama. Okay. In regard to relationship, it is time to honor what has been and find a new form for the future. Sehubungan dengan relationship, ini adalah waktu untuk menghargai, menghormati apa yang sudah lalu, ya, yang sudah lewat, dan mencari bentuk baru untuk di kemudian hari. Mungkin dari yang namanya suami jadi sahabat, ya kan? Terus in your venture system to completion is a time for celebration. Ini adalah waktu untuk merayakan. It is the end of summer when the fruit is ripe. Bener kan, September akhir dari summer ya kan, akhir dari musim panas.
dimana buah harvest time gitu, memang udah harus dikumpulin, dipetik. Ini the coyote ya, ini sebenarnya alam bawah sadar kita, dia under the deck ya, dia nggak keluar, dia under the deck. Yang mana artinya the coyote ini agak nyeremin. Agak nyeremin, agak doang. Coyote, esensi dari simbol coyote ini adalah the sacred trickster ya. Trickster itu tahu nggak sih kalian? Trickster itu tipu muslihat, tapi sakral dia. The one who provides a detours for growth and understanding by ensuring that things don't go as planned. Jadi the sacred trickster ini yang menyediakan segala peralihan dari perkembangan dan pengertian pertumbuhan dan pengertian pemahaman dengan meyakinkan dengan memberi ketegasan kalau segala sesuatunya itu tidak berjalan sesuai rencana. The coyote brings the energy of divine deception. Deception itu semacam ilusi ya. Divine deception. Jadi penyangkalan divine ya, penyangkalan. Membawa energi penyangkalan. To set you free from the shackles of that which doesn't serve you. Jadi the coyote ini dia membawa energi dari divine of deception ya. Divine deception itu ya penyangkalan yang murni. Untuk membebaskan kita dari segala hal yang memang tidak kita butuhkan. Jadi dia mengalihkan gitu. Kita punya planning ke sana gitu ya. Kita punya planning ke A gitu. Tapi dalam perjalanan kita menuju A, kita ditemuin oleh ini. Yang gunanya adalah emang untuk mengalihkan supaya kita nggak nyampe ke sana. Karena kalau kita sampai ke sana itu akan sia-sia. Jadi kadang ya kita tetap ngeyel, bahkan marah-marah sama semesta gitu, bahkan marah-marah sama semesta, sama Tuhan gitu kan. Kenapa gue sial mulu, kenapa gue nggak nyampe, kenapa nggak, woi katanya, woi itu bukan jalan lo ke sini. Terus-terusan nih dia akan bikin kita gagal. Terus sometimes it appears that you will get everything you want, only to find that coyote brings you the opposite of what you hope for. Jadi terkadang dia akan seakan-akan memberikan apapun yang kita inginkan, hanya untuk menemukan si coyote ini malah membawa sebaliknya dari yang kita harapkan. The lessons offered by coyote may at first appear confusing. Jadi pelajaran-pelajaran yang ditawarkan oleh coyote ini terkadang pertama sangat membingungkan. But they are most sacred and always for your highest good. Tapi mereka adalah yang paling sakral dan selalu untuk yang terbaik buat kita. Nah, karena dia tegak, jadi ini sebenarnya adalah undangan ya, the invitation. Artinya, if coyote calls to you, this is a time to pay special attention to detours and disappointment. Jadi, di saat coyote nongol gitu ya,
Ini adalah waktunya untuk memberi perhatian khusus tentang peralihan-peralihan dan segala kekecewaan kita sebagai tes akan keyakinan kita sendiri. You have set your intentions and turned them over to the Great Spirit, yet you may find yourself lost and confused when it appears you are being led off course of the path leading to your most cherished dreams and desire. Jadi kalian kita sudah set intention kita dan merubahnya ke untuk ke Great Spirit, tapi tetap kita akan menemukan diri kita tersesat dan kebingungan. Jadi ketika ini nongol, sebenarnya kita itu sedang diarahkan dan dibimbing menuju ke jalan yang mana menuju ke mimpi dan hal yang paling kita desire gitu, yang emang kita impikan gitu, yang kita inginkan. Remember, this coyote is a sacred trickster ya. Ingat, dia adalah trickster yang sacred ya. Tipu muslihat yang sangat sakral. And may be leading you into challenge to ensure that you are ready to handle what you are set in motion. Dan may be leading you into challenge. Ini akan mungkin dia akan juga menghantarkan kita ke rintangan-rintangan, ke tantangan-tantangan ya. Hanya untuk meyakinkan kalau kita itu sudah siap untuk menghadapi apapun yang memang kita sudah pasang intention kita itu motion into motion. Ngerti kan kalian lah. Great growth and understanding come to you when coyote calls your name. Jadi kita akan pertumbuhan kita, perkembangan kita dan pemahaman kita akan jauh lebih besar di saat dia muncul. Selamat ya. Buat gue juga. Gue ngerti di posisi gue, di situasi gue ngerti. Ini resonates pun gue. Nggak tahu buat kalian ya. Pakai light and share ya. Emperor dong. Siapa takut ya kan? Kita loh emperornya ya kan. Apa yang Aries harus tahu untuk yang terbaik buat Aries di bulan September? Apa yang Aries harus tahu untuk yang terbaik buat Aries di bulan September? Banyak kan Cin? Apa yang Aries harus tahu untuk yang terbaik buat Aries di bulan September? 3 juga. Maaf ya. No. Yang harus tahu untuk yang terbaik buat Aries di bulan September. Four of Pentacles. Situasi kita saat ini kebalik ya. Challenge, destiny kita sendiri. Apa yang harus fondasi kita?
Full moon in Pisces ya. Full moon in Pisces itu efeknya sampai 2 minggu. Kalau kalian ingin ini kemarin gue coba bikin episode purnama ya, yang dan Pisces, purnama di Pisces dan ritualnya untuk beberapa dari kamu yang memang butuh healing ya, coba deh nonton itu. Apa yang sudah lewat? Ten of Wands. Oke. Kebijakan atau tindakan apa yang harus kita ambil? Three of Cups. Near future, Queen of Cups. Energi secara keseluruhan, The King of Wands. Ini energinya fire sign ya. Kalau menurut gue biasanya ini Aries, tapi bisa juga kalian dealing dengan, beberapa dari kamu dealing dengan Leo atau Sagittarius ya, bisa jadi. Yang jelas dia adalah risk taker atau pengambil resiko, dan dia leader. Dia ingin selalu mencoba segala hal-hal yang baru, dan berdasarkan passionnya dia dan intuisinya dia selalu ambil jalannya. Ada Three of Pentacles di bawahnya, kolaborasi. Six of Cups, The High Priestess. Six of Cups, Twin Flame, soul contract, past life connections, childhood heart. Ace of Wands, Four of Wands. Wow. The Lovers, energinya Gemini. Ini tentang passions ya, gue ngeliatnya gitu. Ini tentang passions, bukan pilihan, tapi ini lebih ke sexual chemistry. Gemini, energinya Gemini. Dan ini juga tentang bagaimana kita berpersepsi ya, dan berkomunikasi. Four of Wands tentang stabilitas, makanan, tentang perayaan yang harus dirayakan. Oke. Tentang rumah, properti, sesuatu yang baru yang membuat kamu lebih semangat. Energi Pisces, sesuatu yang memang sudah kelar, ending, closure, karma, segala sesuatu yang tersembunyi, yang tidak kita utarakan. Soul connection, kolaborasi, dan memulai sesuatu yang baru. Oke, situasi kita saat ini adalah Four of Pentacles kebalik. Artinya kita sudah mulai membuka diri ya, melepaskan apapun yang memang kita pikir menurut kita itu adalah sangat berharga, tapi kita sudah bisa melepaskan itu dan mulai terbuka dengan nilai-nilai yang baru. Tantangannya adalah takdir dan nasib kita, mimpi kita, harapan-harapan kita yang kesannya masih seperti mimpi ya, karena jauh, berjarak sangat jauh ya, namanya juga the star. Mungkin ada yang berhubungan dengan orang famous yang ngetop, nggak tahu kenapa gue ngomong ini ya, pokoknya insting gue mengatakan begitu. Nah, terima aja. Untuk beberapa dari kamu mungkin ada konteksnya, dan untuk beberapa dari kamu karena hubungan kalian sudah berjarak, jadi seakan-akan seperti mimpi, akan tidak, hampir mustahil gitu untuk dicapai. Yang jelasnya juga kartu komunikasi ya, dan healing. Ini energinya Aquarius.
tentang networks kita, tentang teman-teman kita, tentang kesadaran kita bersosialisasi, keadilan sosial dengan harapan-harapan kita ya. Foundation kita Ace of Swords. Otak kita dihajar pakai lampu, tak gitu. Dikasih pencerahan, dikasih petir yang selalu muter-muter mulu nih pikiran-pikiran kita ya kan. Dar gitu. Lo ngapain sih muter-muter mulu mikirin yang enggak gitu, yang enggak jelas. Nih, dus gitu. Dikasih pencerahan, kita dapat pencerahan, komunikasi sesuatu yang kebenaran yang aha moment ya, kebenaran yang kadang itu menyakitkan, tapi itu membebaskan. Yang baru saja lewat Ten of Wands, kalian melepaskan, kita melepaskan apapun yang memang kita lagi jalanin dan mulai melanjutkan perjalanan. Ini mungkin ada hubungannya dengan travel, relokasi, pindah-pindahan ya. Yang jelas our journey goes on. Perjalanan kita tetap terus berjalan. Oke. Fokus dan intention kita adalah Three of Cups, reunion, reconciliation, ya rekonsiliasi, ngumpul lagi, having fun. Near future, the Queen of Cups. Mungkin ada yang berhubungan dengan seorang Pisces, Cancer, atau Scorpio. Yang jelas ini tentang cinta ya. Dan buat gue secara personal, Queen of Cups itu energinya Cancer. Venus lagi di Cancer. Oke. Cancer buat kalian itu ada di rumah keempat, home, family, roots, emotion, and self-care. Foundation. Okay. Dan kalian mau fokus pada diri kalian sendiri, ingin merasakan damai ya. Let's clarify. Gue mau klarifikasi Three of Cups. Ten of Swords. Ini bisa juga third party ya, orang ketiga. Nine of Swords. Five of Swords. The Temperance. Healing. Energinya Sagittarius. Healing, divine timing atau divine process ya. Dimana kita diminta untuk menjadi balance, lebih fleksibel dalam combine dua elemen yang berbeda ya, entah itu yang lama dan yang baru. Oke. Entah itu yang lama atau dua elemen yang memang tidak bisa nyampur, tapi kita berusaha untuk mencoba mengelaborasi kedua elemen itu yang dibutuhkan proses, makanya divine timing. Oke. Dan butuh kesabaran untuk healing, karena menyembuhkan di saat kita membuka diri. By the way, Sagittarius itu di rumah ke-9, yaitu tentang higher education, tentang hukum, tentang travel atau sesuatu yang berjarak ya, seseorang yang berjarak, tentang perbedaan kultur, perbedaan agama, perbedaan background,
tentang sesuatu yang emang foreign, asing, atau yang tidak unusual gitu, unfamiliar, kita tidak terbiasa gitu. Uh, Juga tentang dogma atau filosofi dan wisdom, juga hukum tadi gue udah mau sebutin ya. Oke. Dan opsi energi Pisces. Anyway, diklarifikasi tentang Three of Cups itu adalah Ten of Swords kebalik ya. Self deception itu sudah kita rilis karena kita sudah membunuh diri, our old self ya. Apapun yang sudah terjadilah ya, kita sudah relakan itu, tapi kita masih galau, mundur nih. Kita udah lepaskan, oke, gue ngaku karena gue udah gini ya. Tapi terus kita dihadapkan lagi dengan kegalauan yang lain ya, yaitu ketika kita memotong sesuatu, ngekat ya. Ini juga self deception, ini energi Aquarius. Di saat kita ngekat sesuatu yang kita salah ngejudge mungkin, dan itu yang membuat kita galau. Kebayang gak sih ini berapa? 19 tambah 5 berapa? 24 2 tambah 6 berapa? Semuanya swordsman. Ini energinya air signs ya semuanya. Mungkin kalian berhubungan dengan air signs, Aquarius, Gemini, dan Libra. Oke. Ini 10 tambah 9 19 ya kan? 19 yang artinya 10 lagi tambah 5 15 ditambahin jadi 6. Six of Swords itu apa? Move on. Gue mau klarifikasi ini. Gue mau klarifikasi ini. The Stars, energinya Aquarius. The Star buat Aries. Kenapa jadi challenge? Karena ada sesuatu yang baru yang ingin dan nyata. Eight of Pentacles, Queen of Wands. Energinya kalian sendiri ini, percaya diri ya, go getter, determinasi ya, self confidence, expression ya, self expression, bebas kayak happy banget kan doi ya. Ini energinya Leo sebenarnya ya, tapi ini kalian embodying it gitu. Makanya express yourself, happiness, dan kalian mampu. Ada energi Virgo juga di sini. Knight of Pentacles, dan di bawahnya lagi ada The Wheel of Fortune, energinya Sagittarius, and the Moon, energinya Pisces, Ace of Cups, The World. Nggak perlu lah gue ceritain itu kan ya, yang penting ini aja. The Stars, kenapa challenge? Kalian sudah melepaskan yang membuat kalian stagnan, bosan, dan tidak memuaskan, untuk memulai sesuatu yang baru dan nyata, real. Dan kalian akan mengusahakan dan mengupayakan itu terjadi. Itulah challenge-nya. Oke. Sorry, gue cuma melihat waktunya. Gue pengen klarifikasi Ace of Swords itu apa?
So kita dapat pencerahan apa sih? Eight of Cups kebalik, King of Pentacles, The Chariot, The Devil. Ouch. Oke, energi yang Capricorn. Ini alam bawah sadar kita ya. Ini segala hal yang mengikat kita untuk tumbuh dan berkembang. Karena the devil itu yang selalu mengikat kita untuk stay di comfort zone. Dan kita jadinya nyaman, malas-malasan, tidak berkembang. Kita cuman repeating the cycles. Kita ngulang-ngulang, ya jelas aja kan gitu. Jelas aja kita kayak gini. Kalau selama ini kita begini, kenapa? Ya ini. Karena kita selalu di tempat nyaman kok, ya wajar aja gitu. Kalau kita udah siap melepas ini pun dengan sendiri dia akan lepas. Kalau kita menyadari itu maksudnya ya. Ini yang mengikat kita untuk selalu stay di zona nyaman. Dan di balik itu ada energinya kita, the flow. Ambil resiko, take the leap of faith. Percaya semuanya baik-baik saja. By the way, tapi ini masih ini energinya masih tegak ya. Artinya kita masih punya kondependensi akan apapun itu. Dan ini Saturn ya. Saturn itu ini energi Capricorn dan Saturn lagi di Capricorn. Oke. Which is tentang status kalian sendiri, karir kita, reputasi kita yang mengikat kita untuk menjadi tidak berubah. Oke. Maksudnya stay di zona nyaman karena kita milih untuk tidak berubah gitu. Dan apa tuh ya, sebenarnya sekarang kalian sudah mendapatkan kejelasan itu. Oke. Dan Eight of Cups in reverse, kebalik, artinya kalian tidak bisa meninggalkan the devil. Oke, kalian masih terikat. King of Pentacles ya, ini energinya Taurus, yang mana dia juga bisa dibilang sebagai the Hierophant. Dia selalu tentang value, tradisi ya, dan komitmen. Dan ini juga tentang money, income, values, nilai-nilai, tentang prioritas kalian, juga material possession kalian. Kalian tidak bisa meninggalkan. Tapi ada the Chariot di situ. Ini energi Cancer dan Venus ada di Cancer. Ya. Semuanya tentang home, family, roots, okay, emotions, foundations, self-care. Dan kalian ingin moving forward. Alam bawah sadar kalian ingin melepas ini dengan mengambil resiko ya, memulai sesuatu yang baru yang walaupun akan kalian merasakan kehilangan semuanya, sendiri, dan kalian gak bisa move on.
Jadi di bawah itu ada the Queen of Wands. Ada energi ini. Beda banget kan ya? Leo. Ini energi di romance, love affairs, kreativitas, oke. Dan memulai sesuatu yang baru. Yaitu mungkin ide baru, bisnis baru, produk baru, project baru, kondisi yang baru, situasi yang baru. Bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian? Okay. Dan ini tentang love affairs dan romance juga. Dan Queen of Wands itu sebenarnya mistress ngetopnya. Oke. Udah segitu aja. Kayaknya udah kelamaan buat kamu, Aries. Oke. Makasih semua. Untuk yang baru pertama kali nonton gue, kalau emang kalian sesuai dengan resonate dengan cerita kalian, dengan situasi kalian, jangan lupa untuk komen. Dan kalau emang suka cara gue untuk baca, jangan lupa untuk subscribe. Dan untuk subscribers, makasih semuanya untuk dukungan, support, komen, like, share, dan donasinya. Oke, sampai ketemu lagi.